Selamat datang di Arsipedia ID. 8 jenis ikan hias ini masih asing bagi sebagian orang. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang masih jarang diketahui. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Painted Frogfish. Painted Frogfish memiliki nama latin Antennarius pictus. Masuk ke dalam anggota keluarga Antennaridae dari ordo Lopiformes yang terkadang dikenal sebagai keluarga anglerfish, terutama di Australia. Painted Frogfish dikenal memiliki bentuk berukuran kecil dengan tubuh pendek kekar yang ditutupi spinula dan warna beragam sebagai bentuk kamuflase. Umumnya, spesies frogfish memiliki warna-warna cerah seperti kuning, hijau, dan juga merah. Seringkali, tubuh frogfish dihiasi dengan bintik-bintik hitam atau berwarna lain untuk membantu kamuflase mereka. Painted frogfish dapat ditemukan di seluruh belahan dunia, di Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, Laut Subtropis, dan Laut Tropis, kecuali di Laut Mediterania. Sebagian besar spesies frogfish memiliki panjang 1 hingga 15 inci. Banyak dari spesies mereka memiliki kepribadian damai secara alami, meskipun tak jarang mereka menjadi semi-agresif. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah cara mereka bergerak yang berbeda dari ikan pada umumnya. Mereka bisa berenang menggunakan hentakan sirip ekornya, menggunakan otot yang membesar di rongga mulut, dan berjalan menggunakan sirip dada dan sirip perut yang kuat. Frogfish bukanlah spesies yang sangat aktif. Mereka sangat bergantung pada kemampuan kamuflase untuk tetap bersembunyi sampai mangsanya mendekat. Frogfish mengadopsi penampilan yang sama dengan habitat mereka bukan sebagai pertahanan, tetapi sebagai cara agar tidak terlihat oleh mangsanya. Painted frogfish akan berkumpul dengan spesiesnya hanya saat musim kawin tiba. Jika masa kawin telah usai namun masih ada betina yang dekat ke jantan, maka bisa jadi ikan frogfish betina akan menjadi santapan empuk bagi pejantan. Mereka biasa hidup pada suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kisaran pH yang sedikit basah antara 8,1 dan 8,4. Frogfish memang terkenal lambat saat bergerak, tetapi cepat saat makan. Mereka menyukai udang hidup, daging segar dan beku yang diberikan di dalam tangki akuarium. Kedua, Mandarin fish. Mandarin fish atau biasa dikenal sebagai ikan mandarin adalah salah satu penghuni lautan yang sangat jelita dan indah warnanya. Ikan yang bernama latin Synchropus splendidus ini terkenal lantaran bentuknya yang mungil dan corak warna-warni serta masuk ke dalam familia Dragonet. Jenis dari Mandarin fish sebenarnya dibedakan dari corak warna yang menghiasi tubuhnya. Semakin unik warna yang dihasilkan, maka akan semakin indah untuk dilihat. Ikan mandarin memiliki tubuh memanjang dengan 2 sirip punggungnya. Panjang ikan mandarin hanya mencapai sekitar 6 cm saja. Mandarin fish memiliki garis-garis berwarna hijau, jingga, dan kuning dengan warna biru menyelimuti sekujur tubuhnya, mirip dengan jubah dari Kekaisaran Cina Mandarin. Mandarin fish sebagian besar berasal dari Asia Pasifik, meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Australia. Biasanya, ikan ini ditemukan menghuni patahan karang rusak atau di bawah karang mati pada kedalaman 1-20 meter. Mandarin fish pertama kali digambarkan sebagai Callionymus splendidus pada tahun 1927 oleh Albert William Hurd, seorang ahli ikan Amerika yang bekerja di Filipina. Synchropus adalah nama genetik yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Syn yang berarti bersama-sama dan Chiropus berarti tangan kaki. Sedangkan julukan splendidus berasal dari bahasa Latin yang berarti indah.
Kebiasaan Mandarin fish adalah berlindung di karang atau substrat yang ada pada wilayahnya. Ikan ini cenderung menempati dasar perairan pada saat memburu makanan, berpindah tempat, dan melakukan pemijahan. Pergerakan Mandarin fish sangat lambat. Saking lambatnya, untuk urusan menangkap makanan pun lebih lambat dari kuda laut. Ikan ini juga cenderung memilih-milih makanannya. Makanan favorit Mandarin fish diantaranya Capepoda, Artemia, cacing merah, larva udang, larva ikan, dan jentik nyamuk. Untuk makanan pelet, kamu harus menyesuaikan dengan ukuran mulut ikan unik ini. Mandarin fish dinobatkan menjadi ikon pariwisata internasional yang terancam punah. Eksploitasi besar untuk menjadikannya hewan peliharaan menyebabkan populasi dari ikan ini menjadi terancam. Ketiga, Dotty Backfish. Dottybags tergolong genus ikan air asin kecil yang berwarna cerah. Banyak spesies ikan Dottybags asli terumbu karang Indo-Pasifik yang dikenal karena warnanya yang cerah. Di sana, mereka biasanya berenang menyusuri terumbu karang, celah goa, laguna, dan tidak sedikit juga yang mencapai dasar. Secara fisik, ikan ini mungkin kecil, tetapi mereka bisa agresif untuk mempertahankan gua atau celah rumah mereka. Dottybag memiliki nama ilmiah Pseudochromis dari famili Pseudochromidae. Mereka mampu mencapai ukuran dewasa hingga 3 inci dengan harapan hidup 5-7 tahun lamanya. Sebenarnya, keluarga Pseudochromidae berasal dari Indo-Pasifik atau dengan habitat yang hangat. Dottybags cenderung memiliki tubuh memanjang berwarna kuning, orange, maupun ungu, tertutup dengan warna biru cerah, dengan aksen merah muda, dan ada juga yang vertikal hampir putih. Di sisi lain, banyak doti yang memiliki bintik mata di kedua ujung tubuh yang berfungsi untuk kamuflase ketika mereka berbaring, diam di atas batu, ataupun karang. Dottybag sebenarnya juga bertipe ikan penghuni bawah tangki akuarium dan umumnya berbaur dengan baik dengan penghuni terumbu lainnya. Konon, ada banyak spesies ikan Dottybag yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Tapi yang pasti, semua Dottybag sangat cepat, kuat, teritorial, tahan penyakit, mudah dipasarkan, berwarna-warni, dan tidak rewel urusan makanan. Karena itulah, wajar rasanya jika Dottybag masuk ke dalam jajaran ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Mereka sering memangsa plankton, krustasea kecil, cacing, dan pelet saat dipelihara di dalam tangki. Karena anatominya yang unik, Dottybag rentan terhadap masalah tertentu. Mereka umumnya sangat sensitif terhadap kondisi air dan harus dirawat dalam kondisi air yang stabil setiap saat. Dottybags paling cocok untuk akuarium air asin dengan arus air yang kuat dan lebih suka hidup di air yang lebih hangat antara 24-29 derajat Celcius dan dengan pH 8 hingga 12. Keempat, Bala Shark. Bala Shark adalah ikan air tawar besar dan menarik untuk dipilih sebagai peliharaan. Mereka dijuluki raksasa lembut karena ukurannya yang lebih besar dan temperamennya yang santai. Walau begitu, Bala Shark bukanlah ikan yang mudah untuk dirawat. Walau menyandang nama hiu, Bala Shark sebenarnya sama sekali bukan dari jenis hiu. Bala Shark memiliki banyak nama, diantaranya Malaysian Shark, Silver Bala, dan Silver Shark. Mereka masuk ke dalam keluarga Cyprinid dengan nama ilmiah Balanctiosailus melanopterus. Sebelumnya, Bala Shark dikenal sebagai Barbus melanopterus yang pertama kali dijelaskan oleh Bleecker pada tahun 1851. Mereka mampu tumbuh dewasa dengan ukuran 13 inci dengan harapan hidup hingga 10 tahun. Bala Shark tumbuh dan besar dari Asia Tenggara, tepatnya di sungai berukuran sedang, besar, dan juga danau. Mereka ditemukan di Thailand, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Dari segi fisik, Bala Shark memiliki sirip punggung besar berbentuk segitiga dan tubuh berbentuk torpedo yang membuatnya tampak seperti hiu.
Letak mulut bala shark agak ke bawah. Bibir bawah berlekuk di bagian belakang, membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. Sebagai anggota keluarga siprinid, mereka memiliki tubuh perak metalik mengkilap, mata besar, dan ekor berwarna kuning bercabang. Uniknya lagi, bala shark memiliki 34-35 sisik sepanjang gurat sisi. Sedangkan sirip punggung, ekor, perut, dan dubur semuanya bermata hitam pekat. Karena memiliki warna perak, kuning, dan hitam ini memunculkan nama umum lainnya yaitu hiu 3 warna. Bala shark hanya cocok untuk akuarium yang sangat besar. Selain karena ukuran tubuhnya yang panjang, bala shark adalah ikan kawanan yang sebaiknya dipelihara bersama jenisnya sendiri. Bala shark akan menjadi lebih aktif setelah mereka terbiasa di lingkungan baru mereka. Walaupun begitu, temperamen yang santai dan tenang menjadikan bala shark menjadi teammate yang ideal dengan banyak spesies ikan lainnya, kecuali siput atau udang, karena invertebrata adalah bagian dari makanan mereka di dalam air. Kelima, flashlight fish. Flashlight fish bisa dibilang sebagai salah satu ikan paling unik bagi para pecinta ikan hias laut. Flashlight fish memiliki nama ilmiah Photobleparon palpebratum, keluarga Anomalopidae dari ordo Photobleparon. Flashlight fish atau ikan senter juga dikenal sebagai tofin flashlight fish atau lantern fish yang dikenal karena warna biru asli dan bentuk kecilnya. Ikan senter mendapatkan namanya dari organ cahaya besar yang ada di bawah mata mereka. Mereka masuk ke dalam ikan nokturnal di Indo-Pasifik yang memiliki organ bercahaya di bawah mata untuk membantu menarik mangsa. Seperti anggota Animalopidae lain, flashlight fish bereproduksi secara ovipar. Setelah masa kawin, flashlight fish bertelur di dekat permukaan laut dan betina dapat menghasilkan sebanyak 1.000 telur. Flashlight fish hidup di terumbu karang dan celah berbatu di seluruh Pasifik serta Samudra Hindia bagian timur. Mereka banyak ditemukan pada kedalaman 50 kaki atau 15 meter hingga 164 kaki 50 meter. Di alam liar, ikan ini mampu tumbuh dengan panjang rata-rata 4-12 inci dan mampu tumbuh sepanjang 14 inci atau sekitar 35 cm. Biasanya, flashlight fish terkenal dari permukaan pada malam hari membentang sejauh 1 km ataupun lebih. Kebiasaan inilah yang membantu nelayan menavigasi dan menghindari bagian karang di malam hari. Ikan ini pertama kali dideskripsikan secara ilmiah yang ditulis oleh naturalis Belanda Peter Bodder dalam karyanya tahun 1781. Dari segi bentuk, flashlight fish memiliki tubuh hitam berbentuk fusiform, yaitu tinggi tubuh hampir sama dengan lebar tubuh. Mereka memiliki warna gelap dengan pinggiran biru pada bagian sirip punggung dan ekornya. Flashlight fish dikenal karena bintik setengah bulan di bawah mata yang sebenarnya merupakan organ kecil dengan bakteri penghasil cahaya. Cahaya ini menarik makanan dalam bentuk plankton dan krustasea kecil yang tertarik pada cahaya. Mereka umumnya memakan zooplankton dan menggunakan bakteri bioluminescent mereka untuk membantu menemukan mangsa. Namun tak jarang mereka juga sering memakan krustasea kecil. Keenam, firefish. Firefish atau yang memiliki nama ilmiah Nemateleotris magnifica adalah ikan air asin hias kecil yang merupakan tambahan bagus untuk tangki terumbu mini ataupun nano. Warna cerah firefish membuatnya menonjol dibanding ikan lain di tangki akuarium. Beberapa penghobi meyakini ikan ini memiliki banyak kepribadian. Nama ikan dart berasal dari kebiasaan firefish yang dikenal cepat kembali bersembunyi setiap kali merasa terancam atau ketakutan. Mereka menghabiskan hari-harinya melayang-layang di sekitar akuarium, lalu tiba-tiba menyelam ke dalam celah maupun goa. Secara karakter, firefish adalah penghuni terumbu di mana dia dapat ditemukan di kedalaman 20-230 kaki.
Biasanya, firefish ditemukan tepat di atas dasar menghadap ke arus laut, di mana mereka menunggu mangsanya, yaitu invertebrata kecil. Firefish merupakan ikan omnivor, artinya mereka akan memakan apapun dan jika dipelihara di akuarium ditambahkan dengan beberapa vitamin. Firefish merupakan spesies yang berasal dari Samudra Hindia dan Pasifik, dari pantai timur Afrika hingga Kepulauan Hawaii, dan dari Kepulauan Austral di utara hingga Kepulauan Ryukyu. Dari segi fisik, firefish adalah ikan yang panjang dan ramping, berwajah kuning, separuh depannya putih, separuh belakangnya merah. Sirip punggung, dubur, dan ekor dibalut dalam warna hitam. Pada bagian sirip punggung pertama sangat panjang dan mungkin sepanjang ikan firefish itu sendiri. Sirip punggung yang memanjang ini digunakan untuk memberikan sinyal pada ikan sejenis lainnya dan digunakan sebagai alat pengunci. Ikan ini sangat pemalu dan tidak akan keluar dari persembunyiannya kecuali jika merasa aman. Firefish dapat dipelihara di beberapa akuarium nano, tapi ukuran akuarium yang lebih besar sangat direkomendasikan karena sifatnya yang melesat saat berenang. Aliran air yang kuat, pencahayaan rendah hingga sedang adalah kesukaan dari firefish. Di dalam akuarium, firefish mungkin bersembunyi selama berhari-hari. Ketujuh, Lampfish. Ikan ini terkenal cukup lucu, menggemaskan dengan warna cerahnya dan siripnya yang pendek serta bulat. Lampfish memiliki nama latin Cyclopterus lumpus, yang juga dikenal dengan nama lamshaker. Mereka juga termasuk ke dalam famili Cyclopteridae. Lampfish adalah ikan migran yang ditemukan hidup di zona pelagis antara dasar laut dan pantai yang dangkal. Mereka adalah ikan yang bermigrasi, melakukan perjalanan jarak jauh untuk pemijahan dan juga makan. Lamshaker juga bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain pada siang dan malam hari. Mereka banyak ditemukan di perairan Pasifik Utara, Samudra Atlantik Timur dan Utara, serta Samudra Arktik. Umumnya, lampfish lebih suka perairan dangkal di malam hari dan dasar laut di siang hari. Mereka tinggal di dekat daerah berbatu di sepanjang pantai dan menggigit substrat dari permukaannya. Mereka juga diketahui memakan parasit dari ikan lain seperti salmon. Hal ini menjadikannya pemusnah yang ideal bagi petani yang memanen ikan salmon. Lamshaker adalah makhluk soliter dan menghabiskan hari mereka dengan mencari makanan. Saat terancam, mereka dapat menangkal pemangsa dengan merentangkan sirip kurus mereka. Tulang runcing yang dimilikinya membantu untuk menyerang predator dan juga membedakan mereka dengan ikan lainnya. Lampfish dapat langsung dibedakan dengan warna kemerahan atau kebiruan dan penampilannya yang gempal. Bentuknya bulat, dengan sepasang mata besar di kedua sisi kepalanya. Kulit mereka tebal dan mereka memiliki sirip dada yang melingkar. Kekenyalan mereka berasal dari lapisan lemak seperti jeli yang terletak di bawah kulit. Meskipun berwarna kebiruan atau keabu-abuan, lampfish jantan akan berubah menjadi kemerahan selama musim kawin. Sedangkan betina tetap memiliki warna yang sama. Lampfish senang sekali memakan parasit ikan, zooplankton, krustasea kecil, moluska, dan juga cacing. Terkadang mereka juga butuh diberi makan ubur-ubur. Ikan ini juga tergolong perenang horizontal yang lambat karena bentuknya yang bulat dan juga gempal. Akan tetapi mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan vertikal. Ke-8, Watchman Goby. Watchman Goby masuk ke dalam kategori ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Saking mudahnya dipelihara, Watchman Goby cocok untuk penghobi ikan hias air laut pemula. Mereka berciri fisik warna kuning cerah yang juga dikenal sebagai yellow prawn goby. Watchman Goby memiliki nama latin Cryptocentrus sinthus dari genus Cryptocentrus dan keluarga Gobiidae.
Jenis ini diketahui mampu bertahan hingga 5 tahun lamanya. Watchman goby adalah ikan yang berasal dari bagian timur Samudra Hindia dan bagian barat Samudra Pasifik antara Singapura dan Mikronesia. Watchman goby terbiasa hidup pada suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dan tingkat pH 8 hingga 8,4. Mereka dapat tumbuh hingga sekitar 10 meter panjangnya dan memiliki mata seperti katak, mulut besar, dan bintik-bintik biru neon di bagian depan tubuhnya. Pada dasarnya, spesies ini adalah penghuni dasar dan mendiami liang, yang berarti akuarium dengan substrat berpasir lebih disukai oleh ikan ini. Mereka umumnya memiliki sifat yang damai dan santai, tetapi terkadang akan sangat teritorial ketika ada ikan goby lain. Watchman goby adalah pemakan lambat, pengumpan bawah, dan sedikit pemalu. Seringkali mereka akan kalah bersaing dengan teman tank yang lebih riuh. Watchman goby adalah karnivor dan harus diberi makan makanan berprotein tinggi yang bervariasi. Ikan ini harus diberi makan sebanyak 2-3 kali sehari. Seperti kebanyakan ikan goby lainnya, mereka adalah pelompat yang handal. Akan lebih baik jika tangki diberi penutup untuk mencegah mereka melompat dan kemudian mati. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang jarang diketahui. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.